Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar semuanya? Berjumpa lagi dengan saya Prasetya Ningrum dengan pembahasan nilai optimum suatu fungsi objektif. Ada beberapa cara di dalam menentukan nilai optimum suatu fungsi objektif. Di antaranya adalah merumuskan permasalahan ke dalam model matematika. Yang kedua, membentuk sistem pertidaksamaan linier yang sesuai. Ketiga, menggambarkan kendala sebagai daerah di bidang kartesius yang memenuhi sistem pertidaksamaan linier. Yang keempat, menentukan nilai optimum, maksimum atau minimum dari fungsi objektif. Yang kelima, menafsirkan atau menjawab permasalahan. Selanjutnya, untuk mempermudah di dalam memahami nilai optimum suatu fungsi objektif, kita langsung pada contoh soal. Jika diketahui luas lahan parkir 360 meter persegi untuk sebuah mobil dan sebuah bus berturut-turut membutuhkan lahan 6 meter persegi dan 24 meter persegi. Daerah parkir itu tidak dapat memuat lebih dari 30 kendaraan. Tentukan jumlah maksimum yang diterima tukang parkir jika biaya parkir untuk sebuah mobil Rp1.500 dan sebuah bus Rp3.000. Untuk menjawab soal yang seperti ini tadi, terlebih dahulu kita terjemahkan permasalahan tersebut ke dalam model matematika dengan cara membuat tabel seperti berikut ini. Luas lahan mobil 6 meter, bus 24 meter persegi, persediaannya 360 meter persegi. Daya tampungnya mobil 1, bus 1, persediaannya 30. Biaya parkir untuk mobil 1.500, untuk bus 3.000. Kita misalkan banyak mobil adalah variabel X dan banyak bus adalah variabel Y. Dari tabel di atas dapat dibuat model matematikanya seperti berikut. Kendala 6X ditambah 24Y kurang dari sama dengan 360 atau disederhanakan menjadi X ditambah 4Y kurang dari sama dengan 60. Pertidaksamaan yang kedua, X ditambah Y kurang dari sama dengan 30. Ini persediaan lahan parkirnya. Sehingga X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. X, Y-nya anggota bilangan cacah. Kita bisa tentukan titik potong garisnya. X ditambah 4Y sama dengan 60 dan X ditambah Y sama dengan 30. Dari pertidaksamaan kita rubah terlebih dahulu menjadi persamaan sebelum kita membuat grafik kartesiusnya. Kita lihat pada kedua tabel berikut. Kalian perhatikan dari dua tabel berikut. Tabel yang pertama merupakan titik potong terhadap sumbu X dan Y dari persamaan X ditambah 4Y sama dengan 60. Tabel yang kedua, titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y dari persamaan X ditambah Y sama dengan 30. Setelah kita mencari titik potongnya, kita bisa menggambar daerah himpunan penyelesaiannya dalam bidang kartesius.
Selanjutnya kita juga harus menentukan titik potong antara kedua garis tersebut dengan cara eliminasi. Persamaan yang pertama, X ditambah 4Y sama dengan 60. Kedua, X ditambah Y sama dengan 30. Sehingga didapat Y-nya sama dengan 10. Dengan cara mensubstitusikan Y sama dengan 10 ke salah satu persamaan, diperoleh X-nya sama dengan 20. Jadi, titik potong kedua garis tersebut adalah 20,20. Dari titik potong di atas, dapat kita gambarkan daerah himpunan penyelesaiannya dalam grafik kartesius seperti berikut ini. Dari gambar grafik kartesius tersebut terlihat daerah penyelesaiannya mempunyai 4 titik sudut, yaitu titik O 0,0, titik A 30,0, titik B 20,0, dan titik C 0,15 dengan nilai objektif Z sama dengan 1500X dan plus 3000Y untuk masing-masing titik sudut. Kalian perhatikan tabel berikut ini. Pada titik O 0,0, jika kita masukkan ke dalam persamaan 1500X ditambah 3000Y, didapat nilai Z-nya sama dengan 0. Pada titik A 30,0, kita masukkan ke persamaan Z, didapat nilai Z-nya sama dengan 45.000. Pada titik B 20,10, kita masukkan ke persamaan Z, didapat nilai Z-nya sama dengan 60.000. Sedangkan titik C 0,15, nilai Z-nya sama dengan 45.000. Jika di dalam soal yang ditanyakan adalah jumlah maksimum yang diterima oleh tukang parkir, maka kita akan mencari nilai yang terbesar dalam nilai Z-nya atau nilai optimum, nilai yang maksimum nilai Z-nya. Didapat nilai maksimumnya sama dengan 60.000. Untuk X-nya sama dengan 20 dan Y sama dengan 10. Selanjutnya dapat kita simpulkan bahwa tukang parkir itu akan memperoleh penghasilan maksimum yaitu Rp60.000 jika ia dapat menerima parkir mobil sebanyak 20 buah dan parkir busnya sebanyak 10 buah. Bagaimana, bisa dipahami kan? Untuk selanjutnya, kalian kerjakan latihan soal berikut ini ya. Baiklah, sekian saja dulu. Mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.